Oke, Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Malam ini kita mau berdiskusi, mau belajar tentang sesosok wanita yang disebut Eseth Chayil. Ini disebut dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Tapi sebelumnya di depannya, di awalnya, judul dari pasal ini adalah Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Nah, Lemuel itu siapa ya? Nanti kita mau belajar ya. Yang disebut dengan Lemuel itu siapa dan eh, yang disebut Eseth Chayil dalam pasal ini siapa? Nanti kita akan kupas satu-satu. Seperti yang tadi saya sebut di awal, Amsal 31 ini adalah amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Lemuel di sini secara eh, konteks Lemuel itu adalah raja yang hidupnya itu didedikasikan bagi Tuhan, bagi Hashem. Nah, di sini Samuel. ada seorang ibu yang ya ada yang menjawab tadi. Di sini adalah Raja Salomo. Raja Salomo itu oleh ibunya, oleh Batsheba itu dipanggil Lemuel. Jadi ibunya itu mengingatkan kepada Salomo bahwa kamu adalah seorang raja. Raja yang harus mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Bukan raja buat diri sendiri, buat kesenangan diri sendiri, buat agenda-agenda sendiri. Enggak. Kamu harus memberikan full seluruh hidupmu, waktumu, tenagamu, itu semua buat Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Kenapa sampai ada, kalau di sini dikatakan, di ayat 1 sampai 9, itu adalah perkataan dari ibunya, Batsheba, tapi dibacakan dengan nada yang tegas, dengan nada seperti suara seorang ayah gitu kan, yang sedang memberi nasihat, sedang memberi pengajaran, mungkin juga omelan gitu ke anaknya. Itu ayat 1 sampai 9. Terkait apa? Karena di hari itu adalah hari di mana malam sebelumnya itu adalah hari di mana Salomo menikah dengan putri Firaun. Dan pada keesokan harinya itu adalah peresmian Bait Tuhan. Nah, karena semalam sang putri Firaun itu membawakan berbagai macam alat musik dan mereka berpesta kan sampai malam, sampai tengah malam. Jadi esokan paginya Raja Salomo tuh nggak bangun, kesiangan. Sedangkan pagi itu kan ada yang namanya persembahan pagi kan di Bait Tuhan kan. Dan mereka tidak bisa melakukan itu karena kunci Bait Tuhan ada di bawah kepala sang raja, ada di bawah bantalnya. Dan semua orang menunggu kok nggak bangun gitu kan. Nah, disitulah dia diomelin sama ibunya, dinasehatin Lemuel ini, Raja Salomo. Jadi dia memperingatkan, ingat hidup kamu itu bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk senang-senang. Tapi raja itu adalah milik Tuhan. Kamu harus dedikasikan hidupmu bagi Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa baca ayat 1 sampai 9, itu adalah nasihat-nasihat yang dilemparkan oleh Batsheba kepada Raja Salomo mengenai bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus bertindak sebagai raja. Jadi dikatakan di situ, layakkah raja yang dipenuhi dengan
rahasia alam semesta itu menjadi mabuk, ya kan? Karena malam sebelumnya dia berpesta kan, dan sampai tidak bisa berpikir, sampai tidak bisa membela mana mana yang benar, mana yang salah. Karena raja semua kan waktu itu memutuskan semuanya kan, kalau ada perkara antara A dan si B gitu kan, dibawa ke hadapan raja gitu kan. Jadi raja itu kalau nggak sadar, nggak bangun gitu kan, mabok, tengah mabok itu gimana bisa berpikir kan, gimana bisa membela mana yang tertindas, mana yang benar gitu kan. Jadi ya di pagi hari itu ibunya memberi omelan demikian, ada di Amsal 31 sampai 9. Nah, di Amsal 10 lah mulai Raja Salomo itu yang memberi pujian kepada ibunya. Dia memulai dari yang ini Eset Khail, ya kan? Eset Khail ini adalah puisi Alkitabiah itu yang disampaikan biasanya dari tradisi-tradisi Yahudi, Jews, mereka itu kalau orang menikah, laki-lakinya, pengantin laki-laki itu menyanyikan Eset Khail ini ke pengantin wanita. Atau juga di malam-malam Syabat. Nah, biasanya pasti ini salah satu yang mereka sebutkan, yang mereka nyanyikan dari suami bagi sang istri. Jadi Eset Khail ini dari ayat 10 sampai ayat 31 itu adalah puisi yang menceritakan 19 wanita-wanita besar dalam Torah, dalam Alkitab. Dan itu terdiri mulai dari Sarah, dari Rivka, dari Lea, Rachel, sampai terus ke Betsheba, ada 19 orang. Nah, dari mereka semua itu ada dominan-dominannya dari ayat ini, misalnya kekuatannya di mana. Nah, dari para wanita itu pasti mereka ada dominannya di mana. Yang misalnya dikatakan yang pintar berdagang, yang menyiapkan segala macam, yang pandai mempersiapkan semua hal-hal dalam rumah tangganya, yang bisa menjaga, yang bisa membackup suaminya ketika para suami harus belajar Torah. Karena kan waktu itu kalau orang belajar Torah itu kan pergi jauh ya, karena gurunya itu nggak di satu kota dan nggak ada teknologi demikian kan. Jadi mereka tuh harus pergi, harus berjalan jauh gitu. Dan itu membutuhkan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, itu semua akhirnya yang pekerjaan di rumah itu semua dihandle oleh sang istri. Nah, di setiap ayat-ayat itu ada merepresentasikan wanita-wanita yang besar ini. Cuman memang nggak disebut ini siapa, tapi cuma dalam Talmud dari para orang bijak mereka ada menyebutkan hal itu. Nah, di Eset Khail ini kalau merupakan alphabetical akrostik. Jadi kalau dilihat ini dari yang ayat 10 itu dimulai dari Alef. Jadi ayat 11 Bet, Gimel, ya kan, ayat ke-12, ke-13 itu adalah Dalet dan seterusnya. Sampai terakhir sampai alfabet Taf. Jadi ada 22 ayat 10 sampai 31 dan ada 22 alfabet Ibrani. Jadi diatur sedemikian indah dari A, Alef sampai Taf. Nah, ayat yang ke-10 sampai ke-31 ini adalah dari Samuel memuji ibunya, memuji Betsheba. Kita mulai dari ayat yang ke-10 ya. Ayat ke-10 itu dimulai dari istri yang cakap siapakah yang akan menemukan.
Eset Kail, mi imsa Feracho, mi peninim mikra. Jauh lebih berharga dari mutiara. Hati suaminya percaya penuh padanya, dan dia tidak akan kekurangan apapun. Di sini disebutkan penina mutiara, mi penini, menyerupai seperti mutiara, berharga seperti mutiara. Penina, akar katanya itu sama dengan penima, yang artinya di dalam, inside. Kalau kita tahu bagaimana proses pembentukan sebutir mutiara itu di dalam cangkang kerang, itu kan nggak mudah ya. Jadi ada iritasi dulu sebelum adanya lapisan-lapisan liquid itu. Jadi ada kemasukan benda asing ke dalam cangkang kerang itu, dan itu membuat si kerang itu kesakitan. Akhirnya dia mengeluarkan cairan tertentu untuk menutupinya, ya kan? Dan berikutnya ada lagi, nah dia akan tutupi lagi sampai cairan itu lama-lama berlapis-lapis dan menjadi besar dan keras. Nah, itulah jadi sebutir mutiara itu. Jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga itu dimulai dari sesuatu yang ya menyakitkan gitu ya. Jadi seorang Eset Kail, wanita yang cakap itu dia bisa mengembangkan ketika menemukan sesuatu hal yang sakit, ketika menemukan hal yang nggak enak, dia bisa menemukan ini kesempatan untuk memperkuat hubungannya dengan Hashem. Nah, dari situlah dia menambah lagi kekuatannya, menambah lapisan kekuatannya lagi, menambah kebenaran lagi. Jadi lama-lama semakin solid, semakin keras, semakin kuat tertanam, dan menjadilah sesuatu yang berharga, yang tadi seperti sebutir mutiara. Jadi bukannya wanita yang cakap itu kalau ketemu hal yang menyakitkan, yang mengecewakan itu, terus udahnya mewek, lebay gitu ya, terus terpuruk berhari-hari, berbulan-bulan gitu kan, dan tidak bisa bangkit gitu. Bukan seperti itu, tapi justru sebaliknya, justru kebalikannya. Menjadikan hal-hal yang tidak enak itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperkuat hubungan kita kepada Tuhan, memperkuat hubungan kita kepada Hashem. Nah, di sini dikatakan hati suaminya percaya penuh padanya, dan suaminya itu tidak kekurangan apapun. Menurut Talmud, ini menceritakan, mendeskripsikan kejadian waktu Abraham itu kelaparan, di tanah Kanaan kelaparan, dan mereka harus ke Mesir untuk mencari makanan. Masih ingat kalau waktu itu ketika Abraham mau sampai di Mesir, dia katakan kepada Sarah bahwa keselamatan nyawanya tuh bergantung pada Sarah. Kalau para soldier, tentara Mesir itu tahu kamu itu istriku, mereka pasti akan membunuhku, ya kan? Karena Sarah tuh cantik parasnya, sangat cantik, dan mereka pasti akan membawa dia ke Firaun gitu kan, untuk dijadikan istri. Jadi Abraham itu meminta Sarah, dan nanti kalau ditanya bilang kamu itu adikku ya. Nah, supaya hidupnya spare, diselamatkan, supaya para tentara Mesir itu melihat Abraham bukan sebagai musuh yang harus dihabiskan, dibinasakan, tapi oh ini adiknya loh gitu kan. Nah, detailnya kan udah pernah ya, sepertinya udah pernah diajarkan, dan akhirnya Firaun tahu kalau Sarah itu adalah istri Abraham, akhirnya melepaskan Sarah, dan
malah diberi banyak hadiah, kawanan ternak sapi waktu ketika ia melepaskan Sarah dan Abraham. Nah, ini adalah salah satu deskripsi mengenai hal ini. Berikutnya kita mau baca di ayat 12 sampai 15. Ia memenuhi kebaikan kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Nah, jiwa yang bijak itu akan membawa keberuntungan bagi suaminya, bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi backup, menjadi supporter nomor satu bagi suaminya, bukan yang mencari-cari atau yang malah menghambat suaminya gitu. Jadi istri yang cakap itu punya karakter yang diumpamakan seperti jubah bagi jiwanya. Jubah yang menutupi jiwanya. Jadi karakter baiknya itu ya menutupi jiwanya. Jadi yang terlihat itu adalah hal-hal yang baik. Demikian juga kebaikan itu tidak bisa hanya 1 saat, 2 saat, tapi itu adalah perbuatan sepanjang masa. Ketika orang sudah berjubahkan kebaikan, itu kalau zaman dulu itu dari jubahnya itu orang bisa tahu tentang status sosial atau profesinya nih. Misalnya ya kalau sekarang juga kelihatan ya, kalau kayak yang tentara, polisi gitu kan kelihatan ya dari bajunya gitu kan. Demikian juga kalau wanita yang sudah berjubahkan kebaikan, ya itulah karakternya sampai akhir hayatnya, dan dia itu tidak bisa berbuat jahat karena ya sudah bajunya sudah yang melekat di jiwanya itu yaitu berbuat baik itu sudah menjadi permanen. Nah, di sini dikatakan ia mencari bulu domba dan rami, senang bekerja dengan tangannya. Wanita yang cakap itu tidak ada waktu untuk bermalas-malas. Ia tidak ada waktu buat leye-leye gitu, leha-leha, tapi selalu ngapain lagi ya gitu ya. Jadi kalau kadang kita yang ibu-ibu ya kalau udah capek boleh istirahat kali ya. Tapi kalau misalnya berhari-hari misalnya nggak masak, kadang saya juga kan, aduh udah capek nggak tahu mau masak apa ya. Nah, tapi tetap makanan itu harus ada terhidang ya kan, walaupun ya tidak masak tapi kita menyiapkan dengan memesan ke teman atau memesan ke restoran gitu kan. Yang jelas di sini tidak ada waktu untuk berleha-leha. Kita lanjut ke Amsal yang 31 ayat 12. Oh, sorry, ini salah ya ayatnya ya. Ini adalah 14-15. Ini ya salah ya. 14-15. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan kepada pelayan-pelayannya perempuan. Nah, di sini kapal saudagar itu menggambarkan kalau kapal saudagar itu kan berlayar itu untuk jangka waktu yang lama. Kalau wanita yang cakap itu dia akan mempersiapkan makanan, tidak akan putus bahan-bahan makanan untuk hari-hari ke depannya. Mungkin ya kulkasnya nggak sampai kosong blong gitu kan. Bumbu-bumbu dapur gitu kan harus ada. Bisa juga dikatakan tabungan ya kan, tidak bisa menghabiskan sekaligus gitu sampai nggak ada apa-apa, besok mau makan nggak ada atau gimana kan. Jadi kalau istri yang cakap itu bisa memanage, bisa membagi-bagi. Karena kalau dulu itu kapal saudagar yang berlayar itu kan nggak sebentar, itu kan panjang. Dan mereka pergi jauh, bisa berbulan-bulan. Mereka harus menyiapkan makanan sampai
untuk satu kru kapalnya kan nggak bisa busuk, jadi ada yang mungkin yang diawetkan, yang makanan yang kering, yang diasinkan, acar atau apa. Nah, itu juga yang harus dilakukan oleh wanita cakap, harus mempersiapkan makanan. Kalau tadi itu makanan fisik, demikian juga harus mempersiapkan makanan bagi spiritual, bagi jiwa. Makanan yang bagi jiwa yang mengenyangkan, yang memberi nutrisi, itu apalagi kalau bukan Taurat. Nah, yang namanya belajar Taurat itu butuh waktu yang lama, kegiatan yang panjang. Nah, istri yang cakap itu harus menyemangati seisi keluarganya, mengingatkan suami, anak, ayo nonton video ini yuk, ayo belajar ini yuk, baca buku ini yuk. Harus mengencourage, harus kasih rekomendasi, ya kan? Kalau misalnya pas kita browsing gitu kan, oh ini ada Rabi ngomongin apa nih? Nah kita send linknya kan ke keluarga, ke suami, ke anak. Coba dengerin ini ya, ini bagus. Nah itu harus dilakukan oleh istri-istri, oleh ibu-ibu di sini ya, untuk mensupport, untuk memastikan bahwa seisi keluarga kita mendapatkan makanan spiritual. Kita lanjut ke Amsal 31 ayat 16 sampai 18. Ia membeli sebuah ladang yang diinginkannya. Dari hasil tangannya, kebun anggur ditanami. Ia mengikat pinggangnya dengan semangat. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan pada malam hari pelitanya tidak padam. Nah, di sini dikatakan ia memiliki mimpi, memiliki visi, memiliki keinginan, dan ia akan mengerjakannya dan akan mengejar impiannya itu sampai tercapai. Lalu istri yang cakap itu setelah mendapatkan impiannya itu, ia tidak menjadi sombong dan berbesar hati, walaupun yang ia dapatkan itu adalah dari jerih payah tangannya, dari hasil kerja kerasnya. Tapi ia akan menempatkan kekayaan dan penghasilannya itu untuk pembelajaran Taurat, untuk mendukung pembelajaran Taurat. Jadi ketika ia berusaha dan berhasil, dia tidak lantas puas dan berhenti. Di sini dikatakan hingga malam hari pelitanya tidak padam. Ini dikatakan dijelaskan bahwa tidak mudah berhenti ketika capaiannya sudah tercapai. Tapi selalu ada impian lain lagi, ada impian lain lagi. Karena kalau untuk pengembangan Torah, untuk pembelajaran Torah itu kan banyak banget ya hal-hal yang bisa kita bantu, yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya misalnya ya berinteraksi dengan teman, misalnya kita berbagi kebaikan ke teman. Kalau sekarang kemarin barusan cetak buku ya kan, kita bisa bagi buku ke teman, bisa share yang sudah baca, misalnya bisa memberi waktu kalau pas ketemu teman di tempat kerja atau di sekolah atau dimanapun, diselip-selipin, bisa dikasihlah bocoran-bocorannya Taurat yang benar, pengajaran yang benar itu apa, poin-poin nilai-nilai yang benar itu apa. Nah, itu adalah salah satu achievement dia, salah satu yang dia kerjakan. Lanjut, Amsal yang 31 ayat 19 sampai 20. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jentera itu alat pemintal. Kalau saya lihat di itu yang disebutnya itu yang kayak gulung-gulung itu, yang membuat kain dari helaian-helaian benang. Nah, itu artinya ya sampai bahan kain itu pun dia siapkan sendiri.
walaupun dia sibuk dengan usaha, dengan bisnis, tapi tetap urusan rumah tangga tetap diatur oleh dia. Walaupun misalnya ada asisten rumah tangga, tapi tidak dilepas begitu saja. Selalu memiliki waktu untuk dibagi-bagi. Dan dia juga tidak segan mengulurkan tangannya bagi yang membutuhkan. Bahkan sebelum orang tersebut meminta pertolongan, dia sudah memberikan sedekahnya dari hasil usahanya. Nah, kalau hasil usaha, mungkin kalau ibu-ibu, kan saya nggak kerja gitu ya, kayak saya juga kan bukan full kerja kan. Itu bisa dari hasil usaha ya suami kita, misalnya dari uang belanja gitu kan, uang jatah belanja gitu. Kita bisa memberikan, menyisihkan buat sedekah. Jadi bukan berarti ibu-ibu di sini terus rame-rame, aku harus kerja gitu. Enggak ya, masing-masing punya porsinya. Memang nomor satu kan harus, yang kalau kita udah belajar kemarin, kita harus fokus ke rumah tangga, karena kita adalah akheret, bait, pilar rumah. Masih ingat ya ibu-ibu ya? Nah, kita adalah penopangnya, kita adalah tiang utamanya. Jadi mau nggak mau ya harus ada di rumah, fokus pikirannya, segala sesuatunya, prioritasnya itu adalah rumah. Kalau yang disebutkan di sini bukan berarti kita harus menghasilkan, syukur-syukur kalau bisa memang sambil di rumah sambil mengerjakan dan bekerja menghasilkan, ya itu bagus. Yang penting anak-anak tidak terbengkalai, yang penting keluarga tidak tersisih gitu ya. Nah, itu yang ditekankan di sini adalah wanita yang cakap itu memberikan tangannya, mengulurkan tangannya kepada yang tertindas. Di orang-orang sekitar kita aja yang paling dekat, yang paling sering kita temuin, misalnya kalau pas jalan ke sekolah ada orang yang membutuhkan, yang jaga sekolah atau yang bersihin sekolah, atau tukang sayur, atau yang petugas kebersihan, yang kita sering lihat. Nah, kita bisa berikan, kalau bukan berupa uang, berupa makanan atau pakaian, ya kan, pakaian yang masih layak. Anak kita misalnya udah gede, pakaiannya yang masih bagus-bagus, kadang kan anak bertumbuh cepat gitu ya, baju masih baru, banyak banget baju yang belum kepake, udah sempit gitu ya. Nah, kita bisa bagi itu kepada mereka yang membutuhkan, bahkan sebelum diminta. Kita lanjut ke ayat 21 sampai ke 22. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Nah, dalam Midras ini dikatakan ia mengurus seisi rumah tangganya dengan adil. Tidak ada yang diabaikan, tidak ada kecemburuan, tidak ada iri hati di antara anak-anaknya. Karena dikatakan ini seisi rumahnya. Dan ia juga tidak lupa mengurus, merawat dirinya sendiri. Di sini dikatakan ia membuat bagi dirinya permadani. Permadani itu diasumsikan adalah bedsheet, spray yang nyaman, spray yang bersih, ya kan. Kalau spraynya enak, gak gatel gitu kan, bersih, nggak kotor ya kan, tidurnya juga nyaman, nyenyak, dan besoknya bisa siap beraktivitas lagi. Di sini ia memakai lenan halus, ini menggambarkan bahwa dia walaupun dia memberi pakaian rangkap kepada seisi rumah tangganya, ia sendiri memakai lenan halus. Kenapa? Karena dia nggak kedinginan, karena dia sendiri sibuk, saking sibuknya itu banyak gerak, jadi nggak takut panas, nggak takut dingin gitu ya. Ini sampai Midras tuh menjelaskan sampai detail begitu. Dan ia juga menjaga kesederhanaan dan kesopanan. Kita lanjut ke ayat 23 sampai 25. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian
dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Nah, pintu gerbang itu adalah tempat di mana orang penting berkumpul. Disitulah tempat para tua-tua, para pemegang mandat dari kota itu duduk, dan mereka suka membahas aturan, hukum yang akan diterapkan bagi kota itu. Nah, ia mengurus baju suaminya sehingga suaminya mudah dikenal. Nah, seperti saya sebut tadi, dari baju orang tuh bisa terlihat profesinya, status sosialnya. Suaminya dihormati di antara para tua-tua. Ia membuat baju bagi dirinya sendiri, juga dijual. Keuntungannya yang ia dapatkan, ia buatkan ikat pinggang kepada pedagang yang kekurangan. Nah, di sini dikatakan, jadi ketika ia mendapat keuntungan dari jualan, dari dagang, itu dia memberi charity kepada sesama pedagangnya. Dia memberi ikat pinggang, di sini dikatakan belt, kepada orang-orang yang kekurangan. Ia tidak takut akan masa depannya. Masa depannya itu bisa dikatakan adalah tidak takut akan hari penentuan, akan hari kematian, akan hari penghakiman. Karena orang benar itu ya sudah siap gitu ya, nggak merasa aduh ada yang belum beres, ada yang masih banyak dosa misalnya gitu kan, masih nyurangin orang, tapi ia justru tertawa, dia justru bahagia menyongsong hari depannya, hari penentuannya. Kita lanjut ke ayat 26. Nah, mulutnya penuh terbuka dengan hikmat, instruksi, tanggung jawab ada di lidahnya. Wanita yang bijak, wanita yang cakap itu, apapun yang ia katakan berdasarkan hikmat. Ia menyemangati, ia mengajak sesama wanita untuk berbuat baik. Jadi kan pada dasarnya tuh wanita itu kan banyak bicara ya, lebih banyak bicara dari pria. Tapi kita sebagai wanita yang cakap, kalau mau menjadi Eseth Khail, kita harus ingat ketika kita membuka mulut kita, harus penuh dengan hikmat, harus hati-hati waktu berbicara, harus dengan bijaksana. Ketika kita melihat masalah, kita melihat pertikaian, kita harus memberi nasihat yang bijak kepada orang lain, harus memberi kekuatan, memberi hal-hal positif kepada orang lain. Jangan sampai perkataan kita justru malah mematahkan atau mematikan semangat, menenggelamkan orang, menginjak orang gitu ya. Justru kita harus mengangkat mereka dengan kata-kata kita, harus menyemangati supaya dia bangun, bangkit kembali. Lanjut lagi di ayat 27-28, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Eseth Khail itu mengawasi, memperhatikan setiap kegiatan dalam rumah tangganya. Memperhatikan setiap anggota keluarganya. Sampai ke orang-orang yang tinggal, orang-orang yang bekerja dalam rumahnya. Nah, ini perlu skill sendiri ya untuk memanage semuanya. Kita pernah belajar kalau wanita itu memang yang mengurusin hal-hal detail ya kan, dari kelakuan, tingkah laku anak, sampai perkara-perkara yang kecil itu juga dalam pengawasan ibu, dalam pengawasan wanita. Nah, di sini juga diingatkan sampai ke orang-orang yang tinggal, orang yang bekerja dengan kita. Jangan sampai mereka itu
tidak bahagia, tidak cukup makan, misalnya tidak cukup mentalnya tidak sehat gitu ya, tertekan, jangan sampai hal itu terjadi. Suami dan anaknya bersyukur atas semua pekerjaan yang ia lakukan. Anak di sini adalah metafora dari para malaikat, sedangkan suami adalah metafora dari Hashem. Malaikat dan Hashem itu akan memuji jiwa yang demikian, neshama yang demikian. Neshama yang tadi, yang dari depan, yang dari ayat 10 sampai sekarang ini. Itulah neshama yang dengan karakter baik, yang dengan mengucapkan dengan hikmat, dan semua yang ia lakukan itu untuk keberlangsungan Taurat, untuk keberlangsungan pembelajaran Taurat. Jiwa yang demikian, istri yang dengan karakter demikian, itu akan dipuji-puji oleh malaikat dan Hashem. Nah, ayat terakhir 29-31, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Eset Khail itu adalah wanita yang melebihi wanita lain. Walaupun banyak wanita itu yang berprestasi, yang berbuat banyak, berkontribusi banyak. Tapi kalau tidak memilih hikmat Taurat, nah itu adalah semuanya sia-sia. Sedangkan Eset Khail, wanita yang cakap, yang memiliki hikmat Taurat itu melebihi semuanya. Melebihi dari wanita yang sukses di karir, misalnya dalam pekerjaannya, wanita yang sukses dalam berpolitik, misalnya ya. Kalau tidak punya hikmat Taurat, kita bisa lihat ya kasus demi kasus yang mencuat gitu kan. Bukan saja yang terlibat adalah para pria gitu kan. Kadang kita tercengang gitu ya. Hah? Oh, ada juga. Kemarin baru saya baca tuh di Detik apa di mana tuh yang maling motor udah pada dapat belum ya? Itu adalah anak remaja, cewek gitu ya, cantik parasnya sampai jadi heboh gitu. Cantik-cantik kok bisa berbuat kriminal gitu. Nah, apapun prestasi, apapun yang orang-orang lakukan, kalau mereka tidak memiliki hikmat Taurat, itu semua adalah sia-sia. Kecantikan fisik bukan alasan bagi wanita untuk dipuji. Jadi, Eset Khail itu bukan wanita yang mengedepankan, mengutamakan kecantikan fisik. Justru kalau ada pria yang memuji wanita karena kecantikannya aja, justru itu bahaya, ya kan? Itu gombal gitu kan. Gak ada yang namanya kecantikan, kemolekan itu forever, itu selama-lamanya tuh nggak ada. Semua orang pada akhirnya akan berubah, akan menua. Yang fisik ini semua bisa rusak, kan? Kulit, pigmen, semua ini kan bisa rusak. Tapi wanita yang takut akan Tuhan itulah yang patut dipuji. Nah, dalam Talmud, Rabbi Meiri mengatakan jangan mengambil wanita menjadi istri hanya karena kecantikannya atau hanya karena kekayaannya. Karena kemolekan, kecantikan itu adalah pemberian dari Hashem. Ya kan, bentuk rahang yang bagus, hidung yang bagus, misalnya mata yang bagus, itu kan pemberian dari Hashem kan. Itu bukan produk free will dari si wanita itu. Tapi yang takut akan Tuhan, yang mau belajar Taurat, nah itu adalah pilihan kehendak bebasnya. Dia secara sadar, secara
dari keinginannya sendiri, aku mau belajar Taurat Nah, itu yang istri-istri yang demikian yang patut dipuji. Wanita yang demikianlah yang patut dijadikan istri, yang belajar Taurat, yang memilih jalan kebenaran, itulah yang patut dijadikan istri. Nah, di sini dikatakan Eset Khail itu mereka yang cakap membantu urusan rumah tangga, itu membiarkan suaminya dengan tenang belajar Taurat, ya kan, dengan tenang mendalami kebenaran Taurat, itu akan mendapat upah dari semua pengorbanannya itu. Upahnya adalah di dunia kekekalan, bukan di dunia saat ini, tapi nanti di dunia kekekalan. Dan biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Di sini dikatakan upahnya itu akan tak terbilang di olam haba, di dunia kekekalan yang akan datang. Nah, ini adalah puji-pujian dari pria, dari Raja Lemuel ke ibunya, ke Bathsheba. Dari yang ayat 1-9 itu adalah nasihat ibunya ke Raja, ke Lemuel. Lalu Raja itu membalas ke ibunya Bathsheba itu dari ayat 10-31. Yang dimulai dari yang dikatakan Eset Khail, Mimimsa, di manakah istri yang cakap? Siapakah yang akan menemukannya? Dan saya harap ibu-ibu di sini, kita semua yang sudah mengenal Taurat, yang sudah mendengar Taurat, paham dan mengerti mana yang bisa kita kejar, mana yang kita pilih gitu kan. Untuk menjadi seorang Eset Khail itu apa yang harus kita lakukan. Dari ayat 10-31 itu adalah kriterianya, dan tidak bisa satu orang itu memenuhi semuanya, ya kan. Itu adalah puji-pujian bagi 19 wanita besar dalam Taurat gitu kan. Kita bisa ambil beberapa yang memang dominan, yang memang kita miliki, yang talenta yang kita miliki, yang kita capable, yang kita bisa lakukan. Yang lainnya akan kita usahakan terus untuk mencapainya. Walaupun saya nggak berharap, dan bukan berarti kita semua harus jadi wanita yang tidak bercacat celak seperti ayat 10-31, tapi setidaknya kita bisa mengambil hal-hal yang bagian kita yang dominan, hal-hal yang penting seperti tadi membuka mulut kita dengan hikmat, terus yang tadi yang di awal kita ketika menemukan ujian, kesusahan, menemukan kekecewaan, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu hal-hal yang poin-poin yang penting itu harus kita pegang dan menjadi acuan dalam hidup kita. Bersyet Hashem, kita semua bisa menjadi wanita yang cakap, bisa menjadi Eset Khail.